Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga sehat-sehat selalu ya. Jika Anda suka dengan konten video ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen dan share, agar kami selalu semangat mengupload video-video terbaru. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat menikmati. Kekayaan tanpa batas bab 16 sampai bab 20. Bab 16. Biur, saat Mark tengah menyikat kamar mandi, tiba-tiba seseorang menyiramnya dari arah belakang dengan air yang kotor, membuat tubuh Mark sangat basah kuyup dan sangat bau. Mark langsung menoleh ke sumber suara, dan dia terkejut ketika Jimmy berada di sana dengan sebuah ember di tangannya. Jimmy, apa yang kau lakukan? Lelaki itu tertawa mengejek Mark dengan tatapan puas. Kau pantas mendapatkannya. Sudah kubilang bukan, aku akan membalasmu. Mungkin ada orang yang menolongmu tadi, tapi tidak kali ini. Kau harus diberi pelajaran, agar tahu posisimu. Berani sekali kamu melakukan itu. Kau tidak tahu siapa aku, ujar Mark sambil mengibaskan rambutnya ke belakang, yang saat ini sangat kotor. Oh ya. Apa yang bisa kau perbuat? Membalasku. Menendangku. Jangan mimpi, bodoh. Tempatmu adalah di ujung kakiku. Kau sudah sangat keterlaluan Jimmy, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Saat ini Mark menatap wajah Jimmy dengan penuh amarah. Bibirnya mengatuk sempurna, namun hatinya bergejolak membara dan membuat deru nafasnya turun naik dengan cepat. Jika biasanya dia akan diam saja, tidak kali ini. Sekali lagi aku bertanya, apa yang akan kau lakukan? Jimmy membalas Mark sambil mendekat. Ember itu dia pukulkan ke arah Mark, namun ditepis dengan tangannya. Apa kau benar-benar berani melakukannya? Lakukan sekarang juga. Balas aku, tantang Jimmy dengan pandangan mengejek. Bro, berkali-kali ember itu menghujam kepala Mark. Kau tidak akan berani padaku, bodoh. Aku benar-benar akan membalasmu. Kau dengar itu? Tunggu saja, balas Mark tak mau kalah. Beberapa kali dia mencoba berdiri, namun lantai yang licin dan bau itu membuat tubuhnya bergoyang dan dia kembali terduduk di posisinya. Membuat Jimmy tertawa terbahak-bahak melihat penampilan Mark dengan puas. Bahkan untuk berdiri saja kau tidak mampu, sebenarnya apa masalahmu denganku? Kenapa kau selalu mencari gara-gara? Kau mau tahu? Baik, akan kukatakan, aku mempunyai banyak masalah dalam hidupku, karirku, istriku, bahkan orang tuaku, termasuk hutang yang menjadi masalah utamaku. Dan aku butuh pelampiasan. Aku tidak mungkin melampiaskan semuanya kepada orang tua atau kepada istriku. Jadi, satu-satunya yang mampu membuatku puas adalah melihatmu menderita. Kau dengar, membuatmu menderita. Beberapa kali telunjuk Jimmy mengarah kepada Mark yang saat ini wajahnya sudah menggeram marah dengan kepala berdarah. Tiba-tiba seseorang datang dari arah belakang, membuat keduanya langsung menoleh ke arah pintu. Kau mau membuat pesta tanpa kehadiranku, Jimmy? Tanya Leon sambil berdiri di samping Jimmy, dengan sebuah tongkat baseball di tangan kanannya. Bibir lelaki itu tersungging puas, menatap ke arah Mark yang keadaannya sudah tampak sangat menyedihkan. Lihat ketidakberdayaan si brengsek yang tidak tahu malu itu. Giliranku sudah selesai. Sekarang tinggal giliranmu menghajarnya, tukas Leon dengan cepat. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk menghajar Mark kali ini. Kau benar, dan kau benar-benar membuatku sangat bersemangat, ujar lelaki itu sambil menyingsingkan lengan bajunya dan mengangkat tongkat baseball tinggi-tinggi. Mark kembali mencoba untuk berdiri, namun air yang sangat lengket itu membuatnya kembali terduduk dan terjatuh. Apalagi sepatu yang dikenakannya membuatnya licin, ditambah kamar mandi yang belum bersih sempurna, membuat Mark tidak bisa berdiri dengan seimbang. Kalian akan menyesal jika kalian terus memperlakukanku seperti ini, desisnya dengan pandangan tajam ke arah keduanya, yang disambut tawa Jimmy dan juga Leon. Sejak kapan si bodoh itu berani melawan kita? Mungkin karena beberapa hari dia masuk kerja, makanya dia merindukan pukulan darimu, Leon. Kalau begitu, baiklah, Jimmy. Leon segera mendekat ke arah Mark dan memukulkan tongkat baseballnya tepat ke bahu lelaki itu, hingga Mark meringis kesakitan. Tongkat baseball itu terbuat dari kayu khusus yang sangat kuat, hingga saat mengenai badan Mark dan bertubi-tubi, lelaki itu semakin kesakitan. Dan tubuhnya terjatuh di lantai dengan keadaan yang tidak baik. Jimmy yang ikut mendekat, langsung menendang perut, dada, termasuk wajahnya, dengan sepatu pantofel miliknya. Hingga darah mengucur deras bukan hanya dari kepala, tapi juga dari mulutnya, termasuk di bagian tangannya. Apa perlu kita menghajarnya sampai mati? Tanya Jimmy menatap dengan seringai mengejek ke arah Mark yang sudah tidak berdaya di bawah kakinya. Dia semakin puas kala menekan sepatunya tepat di pipi Mark. Lelaki itu sendiri sudah memejamkan matanya karena merasakan nyeri yang sangat dahsyat. Bahkan Mark merasa tulang iganya seperti patah. Percayalah, kalian akan segera mendapatkan balasannya, ujar Mark dengan suara paraunya menahan kesakitan. Mendengar pernyataan dari Mark barusan, Leon yang tak tahan kembali menghujamkan tongkat baseballnya berkali-kali. Yang kali ini ke arah punggung dan pinggang Mark. Diam, bodoh. Lelaki itu meringis seketika. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara ponsel yang menyala dari saku celana Mark, membuat keduanya menghentikan aksinya dan saling berpandangan. Apakah itu suara ponsel, Jimmy? Leon menyipitkan alisnya, menatap ke arah temannya, kemudian berganti menatap ke arah Mark yang sudah memejamkan matanya. Dari mana si bodoh itu mempunyai ponsel? Tanya Leon sambil berjongkok dan memasukkan tangannya ke dalam saku celana Mark. Tiba-tiba pandangan keduanya langsung membulat sempurna, menatap ponsel keluaran terbaru yang dimiliki oleh Mark. Pada sebuah panggilan, ada nama Austin di sana yang seketika membuatnya langsung berdiri. Ternyata selain meminjam mobil, kau pun mencuri ponsel dari orang kaya rupanya. Jimmy menarik sudut bibirnya, merendahkan. Angkatlah, siapa tahu orang yang penting. Kita akan mendapatkan hadiah jika kita mengembalikan ponsel ini kepada pemiliknya. Leon langsung mengangguk kemudian segera menekan tombol hijau, dan mendekatkannya ke telinganya. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja saat ini? Tanya Austin dari seberang sana yang langsung ditanggapi oleh Jimmy saat itu juga. Halo, aku Jimmy yang berbicara. Kupikir seseorang mencuri ponsel ini darimu. Dan seseorang itu adalah si bodoh yang saat ini sudah kuhajar tanpa ampun. Apa maksudmu mengatakan hal seperti itu? Tanya Austin dari seberang. Perasaannya tidak enak mendengar suara Jimmy yang lantang dan mengatakan bodoh bosnya. Aku menemukan ponsel ini dalam saku celana si bodoh itu. Kau datanglah ke kamar mandi perusahaan di lantai bawah. Kau akan melihat bagaimana aku menghajar di bodoh itu, dan kau akan berterima kasih padaku. Sebagaimana aku menghajar lelaki itu dan mengambil kembali ponselmu. Leon bersuara dengan bangga membuat Austin meremas ponselnya dengan kuat. Seseorang telah berani mengusik bosnya dan bermain-main dengannya. Dan dia tidak tahan dan ingin segera membalasnya.
Jangan pergi kemana-mana, aku akan segera tiba, ujar Austin sambil menutup sambungannya, tanpa repot-repot mendengar jawaban dari seberang sana. Cepat ikuti aku. Dengan rahang mengeras dan mata tajam, dia segera masuk ke halaman perusahaan itu. Kebetulan lelaki itu dan anak buahnya yang lain menunggu dan tidak beranjak dari lingkungan itu. Si bodoh itu harus diberi pelajaran, ujar Austin sambil mengepalkan tangannya hingga terdengar bergemereta. Austin setengah berlari menuju tempat di mana bosnya kini berada. Dengan GPS, mudah saja menemukan tempat itu. Emily yang melihat lelaki yang dikaguminya berlari, membuat wanita itu menghentikan pekerjaannya, dan menatap heran saat beberapa orang ikut menyusul lelaki itu di belakangnya. Bra, Austin membuka pintu dengan kasar. Hentikan semua itu. Jika tidak, aku akan membunuh kalian, ancam Austin tidak main-main, membuat Leon dan Jimmy yang kembali melakukan aksinya, langsung menoleh ke belakang, di mana lelaki yang tadi membantu Mark di halaman, berdiri di sana dengan wajah yang mengeras. Jadi kau pemilik ponsel itu. Pantas saja, si bodoh yang kau tolong ini telah mencuri ponselmu. Bukankah sudah kubilang, kau tidak boleh menolongnya? Beginilah jadinya jika kau menolong orang yang salah. Dia bukan berterima kasih padamu. Namun, dia malah mencuri barangmu. Ucapan Jimmy yang panjang membuat Austin melayangkan tinjunya ke arah lelaki itu. Buff. Dia tidak mencurinya dariku, bodoh. Aku sendiri yang membelikan untuknya, ujarnya sambil mendekat dan menerjang keduanya. Menarik kerah dua lelaki itu kemudian menyeretnya ke belakang, yang langsung ditangkap oleh para pengawal dan dihajar habis-habisan. Austin sendiri langsung mendekat ke arah Mark yang saat ini tampak menyedihkan. Tadi dia begitu tegang dan sekarang dia begitu sedih melihat keadaan Mark. Tuan muda, Anda baik-baik saja, tanya Austin sambil membantu Mark berdiri dan memapahnya. Pertanyaan itu membuat Leon dan Jimmy menatap fokusnya pada lelaki itu. Tak peduli meski tendangan terus menghujamnya. Siapa dia bagimu, dan kenapa kau membantunya? Jimmy masih sempat bertanya ke arah Austin dan memegangi kakinya. Apa yang kau katakan barusan, kenapa kau memanggil si bodoh itu dengan sebutan Tuan Muda? Leon ikut bertanya. Kalau kau ingin tahu, cari tahu sendiri, itu pun jika kau bisa selamat, ujar Austin dengan dingin. Dengan kakinya, dia menendang kepala Jimmy hingga lelaki itu mengalirkan banyak darah. Kemudian badan keduanya kembali menjadi santapan empuk para pengawal Mark yang kembali menghujamnya dengan tendangan dan pukulan, hingga akhirnya keduanya hampir tidak sadarkan diri. Bab 17. Ada apa ini ribut-ribut? Sepertinya ada perkelahian. Wow, jangan-jangan si bodoh itu yang dihajar. Ini menarik, si bodoh pasti akan mati kali ini. Suara para karyawan terdengar berdesis-desis dan masuk ke telinga Emily yang khawatir pada Mark. Semoga Mark baik-baik saja, harap Emily dalam hatinya. Minggir, aku mau lewat. Daniel berseru dan merangsak untuk melihat lebih jelas. Semua orang sudah berkumpul di sana, di mana keributan terjadi. Dan seluruh karyawan tampak heran saat Mark dibopong keluar oleh Austin, dibantu dengan pengawalnya. Lelaki itu terlihat bersimbah darah dan tidak sadarkan diri. Emily langsung memekik tak percaya. Ya ampun, Mark, di dalam kamar mandi pun, ada Leon dan juga Jimmy yang sudah terkapar dengan darah yang mengucur deras. Apa yang terjadi dengan Mark? Suara langkah cepat Daniel mendekat ke arah Austin yang malah menatapnya dengan tatapan mematikan. Seketika tubuh Daniel meremang seperti tak bertulang. Dia mendadak gemetar karena merasa nasibnya sudah di ujung tanduk. Tuan Austin, begitukah cara karyawanmu memperlakukan Mark di tempat ini? Tidak Tuan, Anda salah paham. Kami sebenarnya tidak pernah seperti itu, hanya saja mungkin ada kesalahpahaman kecil. Daniel berusaha mengelak karena perusahaannya bergantung kepada Mark, dan Austin bisa dipastikan adalah kepercayaannya. Daniel sendiri tidak menyangka akan kejadian ini. Jika saja dia tahu, maka dia pasti akan mencegah Leon dan Jimmy walau harus memecat keduanya. Ini belum berakhir. Aku pasti akan membalaskan semua ini dan membuat perhitungan dengan kalian, ujar Austin sambil membawa Mark ke dalam mobil dan melajukannya ke rumah sakit. Sial, sial, apa yang telah kalian lakukan? Cepat bubar dan kembali bekerja. Daniel berteriak dan langsung berlalu dari tempat itu, tanpa memperdulikan keadaan Leon dan Jimmy yang sudah babak belur. Bos, apa yang harus kami lakukan dengan Jimmy dan juga Leon? Daniel berbalik dan menatap karyawan itu dengan pandangan marah. Terserah, kau akan membawanya ke rumah sakit atau melemparnya ke tempat sampah, aku tidak peduli, pekik Daniel sambil membanting pintu. Samar-samar Mark membuka matanya perlahan, saat mendengar suara orang yang tengah mengobrol serius. Pria itu membuka matanya, kemudian menoleh ke arah kiri di mana sumber suara berasal. Rupanya Austin tengah bicara dengan dokter di sana. Sedangkan untuk menggerakkan tangannya saja, Mark tidak mampu. Keduanya langsung menoleh ketika Mark bergerak dan berusaha untuk meraih minum. Tuan muda, Anda sudah siuman, tanya Austin dengan perasaan khawatir. Di mana aku Austin? Tanya Mark ketika memindai ruangan yang serba putih dengan jarum infus menancap di lengan kirinya, serta dokter yang mulai memasang alat di telinganya untuk memeriksa. Tenanglah, Tuan, Anda sekarang berada di rumah sakit. Syukurlah kami datang tepat waktu, jika tidak, entah apa yang akan terjadi kepada Anda. Mengingat luka di tubuh Anda yang sangat parah dengan darah mengucur deras. Mark membenarkan ucapan Austin barusan, yang memang dia merasakan seluruh badannya sakit, termasuk dengan tangan dan kakinya yang diperban, juga dadanya yang terasa sesak ketika dia berusaha bicara. Apa yang terjadi denganku? Austin menunduk. Maafkan kami yang tak becus menjagamu, Tuan. Kami pantas dihukum. Mark tersenyum sedikit, setelah memastikan keadaan dirinya. Bahkan merasa sangat berat hanya untuk bersuara. Syukurlah tangan dan kaki Anda baik-baik saja, meskipun lukanya cukup parah, dan tulang iga Anda sedikit patah. Makanya dokter sudah selesai mengoperasi Anda. Mark tercengang dengan apa yang dialaminya akibat ulah Leon dan Jimmy. Mengingat kejadian itu, saat Jimmy dan Leon menghajarnya habis-habisan dan sampai membuatnya tak berdaya, Mark bersumpah dia akan membalaskan dendamnya jika dia sembuh nanti. Oh ya, berapa lama aku tidak sadarkan diri? Sudah 3 hari lamanya Anda tidak disadarkan diri, Tuan. Mark hanya menghela napas dan memilih memejamkan matanya kembali, saat dokter memeriksanya dengan teliti dan bertanya padanya. Di bagian mana saja yang saat ini masih membuatnya tidak nyaman? Bagaimana dengan keadaan nenekku, Austin? Lelaki itu langsung menatap ke arah Mark karena di saat seperti ini masih mengingat keadaan neneknya. Dia masih dalam keadaan yang sama dan saat ini kami telah mengganti dokternya. Dan untuk memastikan, keadaan nenek Anda baik-baik saja. Menurut dokter yang kami tugaskan, kita harus menunggu selama beberapa hari hingga nenek Anda kembali sadar, mengingat penyakitnya pun cukup parah.
Austin menjelaskan dengan hati-hati. Kamu tahu Austin, aku bermimpi bertemu dengan nenekku, dan ia menggenggam tanganku dengan erat. Saat aku membuka mata, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Dan aku sedikit kecewa. Pandangan Austin sedikit berbeda ke arah Mark. Dalam hatinya, dia tampak iba dan merasakan kesedihan Mark, hanya saja dia tidak mengatakan, jika sebenarnya neneknya berada di dalam ruang perawatan, bukan hanya sebagai seorang pasien, tapi juga sebagai seorang tawanan. Tapi Austin berjanji akan membiarkan mereka bersama jika waktunya telah tiba. Lihatlah keadaan si bodoh itu. Baru beberapa hari dia menjadi keluarga William, sudah membuat ulah dan menggemparkan orang lain. Itu adalah suara Wilda dan wanita itu dengan tangan bersilang di dada, menatap ke arah Mark dari depan pintu, bersama dengan kedua anaknya. Yaitu Paula dan juga Daniel. Sebenarnya untuk apa kita repot-repot datang ke tempat ini, Ibu? Tanya Daniel tidak senang. Dia merasa tidak harus berbaik hati kepada Mark. Tentu saja untuk memperlihatkan kepada semua orang, bahwa kita baik pada lelaki itu. Jika tidak, aku bahkan tidak sudi menginjakkan kakiku ke tempat yang udaranya saja bau obat-obatan seperti ini. Wilda mengibaskan tangannya di depan hidungnya. Aroma rumah sakit sungguh tidak disukainya. Mark sudah jadi bagian dari keluarga kita. Sudah sepatutnya kita menjenguknya. Jika kamu lupa, dia adalah pemilik harta kekayaan yang selama ini kita nikmati. Jadi berbaik hatilah padanya dan tunjukkan sikap baikmu, Daniel. Jika tidak, bukan tidak mungkin lelaki itu menendangmu dan ibu dari istana yang kita tinggali selama ini. Paula langsung masuk ke dalam ruangan tanpa memandang wajah Daniel yang langsung menggeram marah kepadanya. Adik semata wayangnya kini sudah mulai berani padanya dan hanya demi membela Mark sialan itu. Dan Daniel tak terima. Apa kamu tidak mau masuk? Tanya Wilda yang melihat anak lelakinya mematung di depan pintu. Sedang dirinya hendak menyusul Paula ke dalam ruangan, di mana para pengawal berjajar bersama dengan Austin di sana. Dasar si bodoh menyebalkan, gerutu Daniel. Mereka tidak banyak bicara, karena Mark pun kembali memejamkan matanya. Dan hanya mendengar sedikit penjelasan dokter yang mengatakan jika Mark memang harus banyak istirahat, dikarenakan lukanya yang cukup parah. Oh ya, bagaimana dengan dua orang yang menyiksanya itu? Kudengar mereka menyebarkan gosipnya hingga orang-orang tahu siapa Mark. Anda tenang saja Tuan Daniel, kami sudah mengurus semuanya. Lagi pula kedua orang itu tidak akan berani macam-macam. Austin berkata yakin setelah sebelumnya mengirim dua orang pengawal untuk mengancam keduanya, agar tidak membuka mulut mengenai Mark. Jika tidak ingin karir dan kehidupan mereka hancur, kenapa kalian tidak segera mengabariku jika Mark terluka cukup parah? Itu adalah Putri Ana, dan dia berdiri di pintu masuk, membuat Daniel dan yang lainnya fokus menatap kepadanya. Matanya bertatapan dengan Daniel yang heran melihat kekasihnya sengaja datang ke rumah sakit untuk menjenguk Mark. Ada bingkisan di tangannya yang diduga untuk Mark. Daniel yang tidak suka, langsung mendekat dan menarik erat tangan Putri Ana dan membawanya ke lorong yang cukup sepi. Daniel, apa yang kau lakukan? Kau membuat tanganku sakit. Putri Ana menarik paksa tangannya yang memerah. Justru aku yang harus bertanya padamu. Untuk apa kamu repot-repot mengunjungi si Mark itu? Apa kau suka padanya? Terka Daniel dengan wajah seketika menggelap menatap tajam ke arah Putri Ana yang terlihat ketus hari ini saat melihatnya. Jangan katakan kamu bersimpati padanya. Benar begitu. Belum sempat Putri Ana bersuara, Daniel kembali menuduhnya dengan telunjuk mengarah tepat ke hidung Putri Ana. Bukankah sudah diumumkan jika aku adalah tunangan pria itu? Lalu apa masalahmu? Bukankah kau sendiri yang menyerahkanku untuk mendekati pria itu dan pura-pura menjadi kekasihnya? Lalu kenapa sekarang kau seperti keberatan? Ana, jangan main-main denganku. Ingat Daniel, aku belum memaafkanmu atas perbuatanmu di hotel waktu itu. Bersyukur ada Mark yang menyelamatkanku, kalau tidak, mungkin kau sudah memakanku dan membuatku merasa terhina. Putri Ana langsung mendorong dada Daniel dan menjauh darinya, kembali menuju kamar Mark berada. Dasar Mark sialan. Selain dia datang ke rumahku dan mengklaim segalanya adalah miliknya, dia juga mulai berani mendekati kekasihku rupanya. Awas saja, aku tidak akan pernah membiarkannya. Bab 18. Saat Putri Ana berbalik, dia berjalan di koridor dan berpapasan dengan seorang wanita yang berdiri agak jauh dari pintu masuk kamar Mark. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di tempat ini? Putri Ana memindai penampilan sederhana wanita itu, yang tampak sedikit terkejut ketika dirinya menyapanya. Bu, bukankah Anda Putri Ana? Mata Emily mengerjap menatap Putri Ana dari jarak dekat, dan tampak membuatnya tak percaya. Biasanya dia hanya melihat wanita itu dari majalah atau televisi layar tabung. Tapi kali ini, dia melihat secara langsung dan Emily langsung terpukau dengan penampilan Putri Ana. Yang ternyata selain jauh lebih cantik, penampilan wanita itu pun jauh lebih modern daripada wanita umumnya. Dan terlihat sempurna di matanya. Kau belum menjawab pertanyaanku. Oh, itu, maafkan saya, Putri. Saya adalah temannya Mark dan saat ini dia sedang dirawat karena penganiayaan. Tapi beberapa orang pengawal tidak mau mengizinkan saya untuk melihatnya. Emily menjelaskan yang entah Putri Ana akan peduli atau tidak. Begitukah? Benar. Alis Putri Ana langsung bertautan, melihat keadaan Emily yang menunduk seperti sungkan. Kalau begitu, ikutlah denganku. Putri Ana berbalik dan membuat Emily lagi-lagi terkejut karena sikapnya yang ternyata lumayan cukup baik. Kenapa buru-buru pergi, Ibu? Bukankah kita belum lama datang? Kau mau menunggu si bodoh itu sampai terbangun? Wilda langsung berbalik menatap putrinya tak suka. Bukan begitu. Lalu apa alasanmu tetap tinggal? Paula tidak memiliki alasan lagi untuk tetap tinggal di sana. Benar kata ibunya, makanya dia memilih untuk mengikuti Wilda dan berjalan di belakangnya ketika Daniel menyusul dan kembali ke ruangan itu. Ibu dan adiknya sudah tidak ada di sana, kecuali Putri Ana dan juga wanita yang tidak dikenalnya. Namun demikian, dia melihat wanita asing itu dan membuat hatinya bergetar. Beruntung sekali si bodoh itu. Bahkan saat keadaannya yang tak berdaya, ada dua wanita yang bersedia menjenguknya. Daniel mendeci. Dia menduga jika wanita itu adalah pacar dari Mark. Tapi di mana ibu dan adiknya? Pria itu memindai sekeliling namun dia tidak menemukan Wilda. Hingga pada akhirnya, dia memilih meninggalkan tempat itu meskipun masih ingin bersama dengan Putri Ana dan menyapa wanita di sampingnya. Seperti yang kau lihat, keadaan Mark sudah jauh lebih baik sekarang. Jika kamu tidak ada urusan lagi, kamu bisa pulang sekarang. Oh, apa? Baiklah, terima kasih karena telah membantuku menemui Mark. Mata Emily mengerjap. Sebenarnya masih khawatir kepada Mark. Namun demikian, dia tak bisa berbuat apa-apa, bahkan Putri Ana sendiri yang mengusirnya secara halus. Meskipun sebenarnya Emily juga penasaran kepada Putri Ana dan hubungannya dengan Mark.
Karena wanita itu sampai rela berada di ruang rawat. Dia berpikir seberuntung apa Mark, hingga seorang wanita dari kalangan kelas atas, masih berada di ruangan itu dan menunggunya bangun. Bahkan Putri Ana duduk di samping Mark dan sesekali merapikan selimut lelaki itu. Beruntung sekali, Mark, Emily berkata dalam hatinya. Apa kau tidak bisa pulang lebih cepat lagi? Mengingat keadaan di sini sudah tampak menyedihkan. Aku perlu kamu untuk memberi solusi. Percepat saja kepulanganmu, kumohon. Wilda tak henti-hentinya membujuk suaminya agar segera pulang. Namun suara helaan nafas di seberang sana tampak tidak ingin dibantah, bahkan oleh istrinya sendiri. Masalah sebesar apa yang tidak bisa kau selesaikan? Lagi pula aku masih banyak urusan di sini. Kemungkinan 2 minggu lagi paling cepat, aku akan kembali. Kau urus saja anak itu, dan apapun yang kau inginkan, terserah, aku tidak mau peduli. Suara Richard terdengar dingin dan itu membuat Wilda menghela nafas. Sekesal apapun pada suaminya, dia harus tetap bersabar. Karena hanya Richard yang bisa membuatnya menikmati kekayaan tanpa batas. Bagaimana jika ini ada hubungannya dengan harta kekayaan yang akan jatuh ke tangannya? Masihkah kau akan diam saja dan memilih melancong alih-alih mempertahankan kedudukanmu di rumah ini? Tanya Wilda dengan cemas. Dia hanya tidak mengerti, sebesar apa urusan suaminya hingga lelaki itu terus-terusan menolak untuk pulang. Padahal sudah lebih dari 3 minggu Richard pergi ke luar negeri. Benar-benar menyebalkan, pikirnya. Aku akan pikirkan nanti. Jika masih bisa kamu handle, jangan melibatkanku terus-terusan, karena kau hanya membuat masalahku semakin banyak. Wilda, kau tahu bukan, aku di sini tengah bekerja, dan bukan hanya bersenang-senang ataupun menghabiskan waktu dengan berlibur. Richard memutuskan panggilan sepihak, membuat Wilda geram. Wanita itu meremas ponselnya dan hendak membantingnya, andai dia tidak mengingat, jika sekarang sudah ada Mark yang mungkin saja akan mengatur keuangan di rumah itu. Bukan tidak mungkin, masalah ponsel saja akan menjadi masalah besar, mengingat uang itu dibeli dari kekayaan milik Mark yang dikelola oleh kepala rumah tangga. Ibu, kenapa kau pulang tanpa aku? Aku mencari kalian di rumah sakit, tapi aku tidak menemukannya, terserah apa katamu, Daniel. Wilda sudah memejamkan matanya, saat beberapa orang mulai mendekat dan mengarahkan kakinya untuk direndam dalam sebuah cairan khusus, yang tampak wangi. Dan langsung memanjakan wanita itu yang perlahan tertidur di sofa malas kesayangannya. Asteris, kamu sudah bangun, Mark. Putri Ana, apa yang kau lakukan di sini? Mark berusaha untuk duduk, tapi Putri Ana menahannya. Mark pun kembali berbaring. Tentu saja aku menunggumu. Aku khawatir dan aku tidak menyangka, jika kamu mengalami kecelakaan sampai separah ini, tutur Putri Ana terlihat sedih. Kecelakaan, ya, mobilmu bahkan hampir hancur. Syukurlah kamu selamat. Mark mengangguk walaupun sebenarnya tak mengerti. Terima kasih atas perhatianmu. Oke, tak masalah. Aku melakukannya dengan senang hati, Mark. Kamu adalah tunanganku dan sudah sepatutnya aku berada di sisimu. Mark menarik sudut bibirnya, tak nyaman dengan ucapan Putri Ana barusan. Untuk urusan itu, aku rasa kita harus membicarakannya lagi lain waktu. Tidak masalah, Mark. Aku akan menunggumu sampai kamu sehat. Mungkin setelah itu, kita bisa langsung menikah. Putri Ana tersenyum malu-malu menatap ke arah Mark yang seketika menatapnya bingung. Mereka baru saja bertemu dan Putri Ana sudah diklaim sebagai tunangannya. Namun demikian, untuk memikirkan pernikahan, masih jauh dari pikirannya. Setidaknya Mark masih ingin mencari jati diri dan masih ingin mencari apa yang sebenarnya terjadi. Juga mengingat dirinya yang mungkin saja tidak betul-betul adalah keturunan dari William dan pewaris harta kekayaannya yang tanpa batas itu. Kedepannya, Mark akan lebih serius lagi dalam segala hal, agar dia tidak mendapatkan kerugian di kemudian hari. Misalnya, jika anak William yang asli datang, maka Mark tidak mau kembali ke tempat kumuh dan kelaparan bersama neneknya. Makanya sebelum itu terjadi, Mark akan melakukan apa saja demi mengamankan dirinya. Bab 19. Sudah 1 minggu berlalu. Selama Mark dirawat di rumah sakit, selama itu juga Putri Ana setiap hari selalu menjenguk dan menemaninya. Bahkan meskipun Mark sudah berulang kali melarangnya, tapi perempuan itu tetap saja datang. Benar-benar keras kepala. Emily juga sesekali datang untuk menjenguk Mark, karena di sana dia bisa bertemu Austin. Meskipun lelaki itu seringkali menjauh ketika dirinya berada di dekat Mark. Kamu datang lagi hari ini. Kening Putri Ana berkerut, menatap Emily yang membawa kotak makanan, ketika mereka bertemu di koridor. Lia Putri Ana, maafkan aku jika terus mengganggu. Aku sebagai temannya Mark, hanya ingin memberi kesan yang baik untuknya. Selama ini tidak ada yang perhatian terhadap Mark dan dia tidak memiliki siapa-siapa kecuali neneknya. Sekarang dia memiliki aku, karena aku adalah tunangannya, dan sebentar lagi kami akan menikah. Jadi kamu tidak perlu repot-repot untuk datang kemari dan menjenguknya. Kupikir kalian tidak sedekat itu, hingga terus mendapat perhatian khusus darimu. Emily sedikit mendongak mendengar pernyataan Putri Ana barusan, dan kepalanya dipenuhi dengan pikiran yang aneh. Emily bergumam, kenapa seorang wanita dari kalangan atas mau bertunangan dengan Mark yang jelas-jelas orang rendahan? Dan apa yang dikatakannya barusan, Putri Ana akan menikah dengan Mark. Itu adalah sesuatu hal yang sangat aneh. Emily juga semakin melihat keanehan pada Mark, yang selain dijaga oleh orang-orang yang banyak, ditempatkan di ruangan VIP, serta ditemani wanita yang cantik dan berpendidikan tinggi. Itu terlalu berlebih-lebihan menurutnya. Emily, apa kau tidak mendengarkan perkataanku? Pertanyaan dari Putri Ana membuat Emily mengerjapkan matanya dan seakan tersadar dari lamunan. Iya, Nona. Maaf, aku hanya mengunjunginya sebagai seorang teman. Sekali lagi maafkan aku jika membuat kalian tidak nyaman. Gadis itu menunduk sedih. Karena secara tidak langsung Putri Ana melarangnya kembali datang. Oh ya, apa pekerjaanmu, Emily? Kamu selalu datang ke sini setiap sore hari, dan bukan pagi. Putri Ana penasaran dan ingin tahu tentang Emily karena dia adalah teman Mark. Saya adalah seorang office girl di perusahaan yang sama tempat Mark bekerja. Emily menjawab pelan. Putri Ana pasti akan memandang rendah dirinya kali ini. Oh, berapa gajimu per bulannya di sana? Gaji saya kurang dari 1 juta, itu pun terkadang masih banyak potongan-potongan, dan saya hanya menerimanya sebesar kurang dari 700.000 per bulannya. Mendengar penuturan Emily, Putri Ana langsung terkejut. Gaji itu terlalu kecil mengingat pelayannya saja di rumah mendapatkan gaji 7 kali lipat dari Emily. Ya ampun, gajimu kecil sekali di sana. Emily mendesah, dia sudah menduga jika gadis di depannya akan menghinanya. Emily, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa menjadi asisten pribadiku, yang akan mengantarkan kemanapun aku pergi. Mungkin aku bisa menggajimu 10 kali lipat dari tempatmu yang dulu. Itu pun jika kamu mau.
Selain jatah makanmu akan terjamin, kamu pun akan berada di lingkungan yang bersih. Kamu tahu, aku menawarkan ini karena kasihan padamu. Asistenku juga baru saja berhenti dan aku membutuhkan seseorang yang bisa mendampingi kemanapun aku pergi. Itu pun jika kamu mau. Wajah Emily langsung berubah ceria. Tentu saja saya mau, Nona. Mana mungkin saya menolak kesempatan seperti ini, ujar Emily dengan sumringah. Kesempatan emas itu baru saja datang dan bodoh jika Emily tidak menerimanya. Putri Ana menarik sudut bibirnya. Dia akan menunjukkan pada Emily siapa dirinya sebenarnya. Bagus, kamu bisa keluar dulu dari pekerjaan lamamu, dan datanglah besok ke rumahku. Kamu juga bisa memakai pakaian bekas milikku, yang tentunya masih layak untuk kamu gunakan. Baiklah. Meski ucapan Putri Ana terkesan menyinggung Emily, namun siapa yang tidak mau memakai pakaian bekas seorang putri yang tentu saja harganya tak akan sanggup dia beli, meskipun Emily bekerja bertahun-tahun sebagai seorang office girl di sebuah kantor yang tidak terlalu besar. Pelan-pelan, bodoh. Kamu ingin membunuhku, ha? Suara Jimmy terdengar sangat keras saat memarahi seorang perawat yang tengah mengganti perbannya, dan mengoleskan obat pada luka-lukanya yang sangat parah. Maafkan aku, Tuan. Lain kali aku akan hati-hati, ujarnya dengan perasaan takut. Sudah, lupakan saja. Sekarang pergi dari sini, karena aku tidak mau melihatmu lagi. Akan kulaporkan pada kepala rumah sakit, dan kupastikan kamu akan dipecat secepatnya. Ucapan Jimmy membuat perawat itu langsung menunduk karena ketakutan dan menatap nanar. Tidak, Tuan, tolong jangan lakukan itu. Maafkan atas kecerobohan saya, tapi tolong jangan laporkan ini. Saya tidak punya pekerjaan lagi selain di tempat ini. Itu adalah balasannya, karena kamu tidak bekerja dengan baik, sergah Jimmy lagi. Dia sama sekali tidak peduli walau wanita itu memohon padanya. Tuan, sekali lagi saya minta maaf. Wanita itu mulai terduduk dengan lemas. Jika dia dipecat, maka hilanglah sumber penghasilannya. Jimmy menatap perempuan itu dari atas hingga ke bawah. Wajahnya yang lumayan cukup cantik dengan kulitnya yang bersih, membuatnya memikirkan ide yang lain. Baiklah, aku tidak akan melakukannya. Tapi dengan satu syarat, mata wanita itu mengerjap menatap ke arah Jimmy dengan perasaan tidak mengerti. Apa itu, Tuan? Aku akan mengatakannya padamu suatu hari nanti. Saat itu, bersiap-siaplah. Sekarang cepat kamu obati lukaku dan jangan membuatku semakin kesakitan. Baik Tuan, aku mengerti. Jimmy tersenyum sinis menatap penampilan wanita itu. Dia berniat melakukan sesuatu yang tidak baik saat dirinya sembuh nanti. Dan tak akan menyia-nyiakan gadis secantik itu jika tak dikerjai. Tanpa Jimmy sadari, Mark dan Austin mendengar pembicaraan mereka. Apa yang harus kita lakukan pada bajingan seperti dia? Haruskah kita menendangnya dari rumah sakit ini dan membiarkannya di jalanan? Austin bertanya pada Mark yang duduk di kursi roda. Mereka hendak kembali ke kamarnya setelah berjalan-jalan di taman. Tunggu sampai dia sehat, Austin. Akan kutunjukkan bagaimana rasanya tersiksa tanpa uang, pekerjaan, dan terhina. Mark mengepalkan kedua tangannya karena merasa marah pada Jimmy dan Leon. Keduanya akan mendapatkan balasan secepatnya. Daniel kembali mengadakan pesta besar di rumahnya. Dia mengundang banyak orang datang termasuk teman-temannya, untuk menghadiri pesta yang dirinya adakan, termasuk Putri Ana yang diundang khusus. Gadis itu datang bersama dengan para pengawal dan juga Emily yang sudah resmi menjadi asistennya. Ketika Emily melihat Austin di antara para tamu undangan, hatinya semakin bersemangat. Dia sangat menyukai lelaki itu, bahkan sejak pertemuan pertamanya. Tuan, maaf boleh aku bicara denganmu sebentar. Austin langsung menoleh kepada Emily. Gadis itu sudah tampak berpenampilan lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, dia merasa tidak ada yang harus mereka bicarakan. Ya, apa yang ingin kamu katakan? Bicaralah sekarang. Karena aku tidak punya banyak waktu. Austin bicara dengan datar, tapi Emily mengerti keadaannya. Tuan, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih padamu. Waktu itu Anda telah memberiku uang yang cukup banyak. Dan aku tidak sangka kita bertemu lagi di tempat ini. Itu hanya hadiah kecil dari seseorang. Tidak masalah, lupakan saja. Lagi pula uang itu bukan dariku. Oh ya, lalu siapa yang memberi uang itu? Emily yang cukup terkejut dengan pernyataan Austin, membuat hatinya bertanya-tanya. Kenapa kamu ingin tahu? Austin menjawab sambil meninggalkan Emily yang masih berdiri di tempatnya. Dia berpikir, jika yang memberi uang itu bukanlah Austin, lalu siapa orang baik hati yang telah memberikannya uang sebanyak 10 juta itu? Emily, kemarilah, panggil Putri Ana dengan wajah tak suka. Di sampingnya ada dua gadis berpakaian seksi yang menyaksikan interaksi keduanya. Lia, Nona, Emily segera mendekat dan mengangguk sopan. Makanlah ini, sisanya masih banyak, sedangkan aku merasa kenyang. Emily cukup terkejut dengan perintah Putri Ana. Gadis itu menatap pada piring besar yang isinya sudah acak-acakan. Kedua temannya ikut terkikik karena Ana sekali lagi berhasil mempermalukan seseorang. Apa kamu tidak mau? Emily menelan ludah. Haruskah dia memakannya? Iya, Nona, saya mau, jawabnya pelan dengan perasaan sedih. Sehina itukah dirinya hingga harus memakan bekas Putri Ana, yang nyatanya tidak pantas diberikan. Sedangkan di meja sana, beraneka ragam makanan tersaji dan semua orang bebas menikmatinya. Oh ya, Emily, gaun yang kamu kenakan itu adalah gaun yang aku pakai tahun lalu ketika menghadiri acara ulang tahun Daniel. Dan aku menumpahkan muntahan tepat di bagian dadanya. Tapi tenang saja, aku sudah membawanya ke laundry dan sudah dicuci bersih. Putri Ana dan kedua temannya langsung menjauh sambil tertawa terbahak-bahak, apalagi jika bukan menertawakan Emily. Austin berjalan sambil membawa paper bag. Dia melajukan kendaraannya menuju ke rumah sakit, di mana Mark tengah berada. Kondisi lelaki itu perlahan membaik. Seharusnya kamu tidak usah datang ke rumah sakit, Austin. Ini sudah malam dan seharusnya kamu istirahat saja di rumah. Austin meletakkan barang-barang Mark dan duduk di dekatnya. Tugas saya adalah menjaga Anda, Tuan. Maaf, lagi pula saya bisa istirahat di sini. Ada satu lagi ranjang yang kosong yang bisa saya pakai jika ingin tidur. Mark menatap lelaki itu sangat baik memperlakukannya. Meskipun dirinya belum tentu keturunan William yang asli. Oh ya, satu lagi. Daniel mengadakan pesta besar di rumah. Dan itu membuatku terganggu, jadi kupikir di sini lebih baik. Apa? Bab 20. Seorang lelaki berdiri dengan wajah tertutup kain. Menatap 4 orang di depannya sambil memainkan pistol miliknya. Jadi dia terluka parah. Siapa orang yang telah berani melukainya? Bahkan sampai membuat tulang iganya patah.
Katakan, seorang lelaki berdiri menatap ke arah para lelaki yang menunduk dengan ketakutan. Bukan tidak mungkin pistol yang berada di pinggang lelaki itu, diarahkan kepada diri mereka dan langsung membuat nyawa mereka melayang saat itu juga. Maafkan kami, Tuan, karena tidak bisa menjaga Tuan muda dengan baik. Tapi ketika kami ingin membalaskan dendam itu, Tuan Austin melarangnya karena Tuan Mark yang akan bertindak sendiri. Baiklah, kuberi kalian kesempatan satu kali lagi. Setelah itu, jangan salahkan aku jika peluru ini mengenai kepala kalian dan langsung membawa kalian ke dalam kubur. Baik, Tuan, jawab mereka serempak. Aku benar-benar ingin melihat si bodoh itu setelah kamu menyiksanya dengan babak belur. Kuharap kakinya pincang dan dia tidak bisa berjalan lagi. Hingga kamu tidak perlu mengalami hal seperti ini akibat perbuatan orang yang sengaja menolongnya. Suara Lila istri Leon mengumpat kesal. Dia hanya beruntung, ada seseorang yang melindunginya. Jika tidak ada lelaki itu, pasti si bodoh akan mati dan aku akan mendapat pujian dari Bos Daniel. Leon langsung menyahut. Tapi apakah itu kebetulan? Bukankah sudah 2 kali lelaki itu menyelamatkan Mark? Dan dia sampai datang ke dalam kamar mandi perusahaan yang tidak banyak orang mengetahuinya. Bukankah itu aneh? Maksudku, dia yang kau katakan adalah lelaki terhormat dengan penampilan yang rapi, tidak mungkin dia sengaja menunggui Mark sana jika tidak ada seseorang yang memberitahunya. Sudahlah, lupakan hal itu. Untuk apa kita repot-repot memikirkan si bodoh tidak tahu malu itu? Antar kembali aku ke kamarku, rasanya terlalu lama di taman juga membosankan. Apalagi kulihat, banyak sekali pasien-pasien yang wajahnya tidak sedap dipandang. Baiklah kau memang cerewet, Leon. Oh ya, apa kau sudah pikirkan tentang pembayaran rumah sakit ini? Aku tidak mau mengeluarkan uangku sedikit pun, karena uang itu untuk biaya perawatan kulit dan membeli mobil baru. Kamu tenang saja, Lila, karena aku kecelakaan di tempat kerja, tentu saja Daniel yang akan mengurus semuanya. Kamu hanya duduk manis saja dan aku pun sudah memanipulasi keadaanku yang sebenarnya. Hingga pasti perusahaan akan memberikan tunjangan yang lebih besar dari biasanya, mengingat luka-lukaku sedikit cukup parah. Leon menyeringai licik. Kau memang sangat licik, Leon, puji Lila sambil mendekap lelaki itu dari belakang, kemudian segera mendorong kursi roda menuju ke dalam ruangan kelas 1 miliknya. Pasien yang bernama Leon, seorang perawat berdiri dengan buku di tangannya. Ada apa kamu memanggilku? Tolong segera ke bagian administrasi karena ini sudah lebih dari 1 minggu Anda dirawat. Sedangkan perusahaan Anda hanya membayarkan 30%, sisanya Anda harus menanggungnya sendiri dan harus segera melunasinya hari ini juga. Jika tidak, pihak rumah sakit kami tidak bisa menanggung Anda lebih lama di tempat ini, dan terpaksa kami harus memulangkan Anda lebih cepat. Perawat itu berkata dengan serius menatap ke arah keduanya yang saling berpandangan dengan tidak percaya. Apakah kau hendak menghina kami? Hah, ujar Lila sambil mendekat ke arah wanita itu dan memelototinya tajam. Perusahaan yang akan menanggung semua biaya di rumah sakit ini. Lagi pula, mau 1 tahun atau 1 bulan pun kami di tempat ini, itu sama sekali bukan urusanmu. Kau hanya pegawai rendahan yang dibayar untuk bekerja di rumah sakit saat ini dengan gaji tidak lebih dari 3 juta rupiah, aku yakin itu. Maafkan saya, Tuan, saya hanya menjalankan perintah. Silahkan Anda datang ke bagian administrasi karena pihak staf kami ingin bicara dengan kalian. Perawat itu meninggalkan keduanya sambil menggelengkan kepala melihat kesombongan keduanya. Leon, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak mau sampai aku yang harus mengeluarkan uang hanya untuk mengobati biaya luka-lukamu itu. Lila bertanya karena khawatir. Wanita itu menatap kesal suaminya yang juga mengacak-acak rambutnya. Tenanglah, Lila, pasti ada kesalahpahaman di sini. Tidak mungkin aku membiarkan masalah ini begitu saja, baiklah terserah apa katamu. Lila segera mendorong suaminya ke dalam kamarnya, namun belum sempat masuk, ada 2 orang lelaki berdiri di depan pintu itu dan mencegatnya. Apa yang kalian lakukan, bodoh? Kenapa kalian menghalangi jalanku? Biarkan aku masuk dan beristirahat di dalam. Leon berseru karena tak terima. Tidak, sampai istri Anda menyelesaikan biaya administrasinya, Tuan. Kuharap Anda mengerti, ini rumah sakit besar dan mewah, Anda tidak bisa bermain-main dan tidak bisa tinggal seenaknya di tempat ini jika Anda tidak memiliki biaya. Kau mencoba untuk menghinaku. Ini rumah sakit bukan hotel mewah yang tiap waktu aku harus check-in dan membayar semuanya. Lagi pula perusahaanku sudah menanggung semuanya. Cepat minggir sekarang juga. Anda tidak bisa memerintah kami, karena kami tidak bekerja kepada Anda. Lelaki bertubuh tinggi menatap ke arah Leon dan mendekat, membuat Leon dan istrinya sedikit ketakutan melihat tubuhnya yang tinggi besar seperti hendak meremukkan tulang-tulangnya. Leon, aku takut, ucap Lila kepada suaminya dengan nyali menciut. Dia lupa bahwa beberapa saat yang lalu baru saja mengeluarkan taringnya saat memarahi seorang perawat. Tanpa mereka sadari, tidak jauh dari tempat itu, Mark duduk di kursi roda dengan Austin yang berdiri di belakangnya. Senyum lelaki itu tertarik ke samping manakala melihat bagaimana Leon dan istrinya ketakutan. Ini hanya permulaan Leon, setelahnya kamu akan merasakan sesuatu yang lebih mengerikan, di mana kamu akan merasakan apa yang sebelumnya aku rasakan, ujar Mark sambil memberi isyarat kepada Austin agar mengantarnya kembali ke dalam kamarnya. Jadi apa kau akan memutuskan untuk segera pulang? Tanya seorang wanita kepada lelaki yang tengah mengenakan jas mewah miliknya. Lelaki itu tersenyum menatap ke arah wanita yang tampak semakin cantik. Mencium tangannya, kemudian memeluknya dengan sayang, dan mengalirkan kehangatan di antara keduanya. Kupikir istriku masih bisa menghandle semuanya. Jadi untuk apa kita repot-repot pulang? Lagi pula aku masih ingin menikmati kebersamaanku bersamamu. Itu pun jika kamu tidak keberatan. Ucapan Richard barusan berhasil membuat pipi wanita itu merona dengan malu-malu. Meskipun usianya tidak lagi muda, namun perhatian Richard padanya membuatnya merasa melayang tinggi di udara. Tentu saja, Richard, aku sangat senang jika kamu memilihku di sisimu dibanding bersama dengan Wilda, wanita yang keras kepala itu. Oh ayolah, sayang, jangan ungkit wanita menyebalkan itu saat ini. Biarkan dia dengan urusannya sendiri, lagi pula aku tidak tahan ketika bersamanya terus-menerus. Wanita itu selain hanya membutuhkan uang, juga selalu sangat menyebalkan dan dia tidak pernah mau melayaniku sepenuh hati. Richard mencurahkan apa yang ada dalam hatinya saat ini. Terima kasih, Richard, kau memang lelaki yang terbaik. Wanita itu memeluk Richard dengan posisi sensual. Detik berikutnya, mereka melakukannya lagi, hingga menghabiskan beberapa waktu lamanya. Lila berdiri mematung di bagian administrasi yang menatap deretan angka yang harus dibayarnya.
Perawatan suaminya selama 1 minggu lebih di tempat itu, ternyata perusahaan tempat Leon bekerja hanya mampu membayar 30% dan selebihnya dia harus membayarnya sendiri. Dan ketika melihat banyaknya angka, mata Lila membulat seketika. Tabunganku akan habis hanya dengan membayar perawatan Leon saja, gumamnya lirih. Aku akan membicarakan semuanya dengan suamiku terlebih dahulu, kata Lila sambil berlari menjauhi bagian administrasi dan berjalan menuju koridor di mana suaminya tengah menunggu dengan kesakitan. Bahkan cairan infusnya hampir habis, namun tidak ada satu orang perawat pun yang mengeceknya ataupun menggantinya. Sedangkan untuk kembali ke kamarnya pun, mereka tidak diizinkan karena 2 orang penjaga masih setia berdiri di sana. Sayang, bukankah kau ingin ke kamar mandi? Tanya Lila pura-pura sambil mendorong pelan kursi roda, menjauh dari 2 orang yang masih berdiri dengan pandangan ke depan. Hai, Lila, aku tidak ingin kemana-mana. Kapan aku bilang jika aku ingin ke kamar mandi? Ucap Leon tak mengerti, saat istrinya yang berkedip kepadanya seolah Leon harus menuruti keinginannya. Kau diam saja dan jangan banyak bicara, ucap Lila dan sambil berbisik membuat Leon menatap tak mengerti. Apa maksud semua ini, Lila? Katakan, aku benar-benar tidak mengerti, ujar Leon saat Lila membawa dirinya ke bagian parkir di bagian rumah sakit belakang. Lila seketika langsung menyerahkan berlembar-lembar kertas ke pangkuan suaminya dan membuat Leon membulatkan matanya. Jantungnya hampir saja lepas dari dadanya andaikan dia tidak segera menghembuskan nafas panjang. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Kenapa perusahaan hanya membayar 30% dan sisanya aku yang harus melunasinya? Itulah, makanya kau harus segera menemui Daniel dan tanyakan semuanya. Kalau tidak, aku bisa bangkrut hanya karena membayar biaya perawatanmu di rumah sakit. Sial, tempat itu tampak mewah namun seperti mencuri uang dari para pasiennya, karena harga rawat inap dan biaya pengobatannya yang sangat mahal. Bahkan aku yang hanya seorang sekretaris saja harus mengumpulkan uang selama 3 tahun hanya untuk membayar biaya perawatan di tempat itu. Saat Lila menatap ke lantai paling atas di rumah sakit mewah itu, dia melihat seorang lelaki yang duduk di kursi roda dan menatap dari balkon kamar, beserta dengan Austin yang berdiri di depannya. Keduanya menatap langsung pada Lila dan Leon. Bukankah itu si bodoh yang kau hajar? Kenapa dia berada di ruang paling atas? Bukankah itu ruangan VIP yang dikhususkan untuk para elit politik dan pejabat tinggi? Lila menunjuk ke atas, membuat Leon mengikuti arah tangannya. Dan seketika kedua mata keduanya membulat sempurna menetap ke arah Mark yang tengah tersenyum sinis kepadanya, dengan jempol mengarah ke atas kemudian diputar balik ke bawah. Menandakan bahwa kini mereka tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan keadaan Mark saat ini. Bersambung. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.